A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi tahirin was sahabati ajma'in wattabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu sedaya hadirin jamaah Masjid Baitul Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji kitab Riyadhus Shalihin, peramanan bagi orang-orang yang sholih. Sekarang wa arju lan ngarep-ngarep sapa ingsun Imam Nawawi, aku mengharapkan intamma lamun bisa sempurna apa hadal kitabu ikilah kitab. Seandainya di dalam aku menulis kitab ini oleh Allah diberikan bisa selesai, bisa tamat, aku mengharap ayyakuna yen to ono apa hadal kitab ono iku sa'iqon kang giring, yang menuntun, yang membimbing, lil mu'tani bihi marang wong kang nemen-nemeni bersungguh-sungguh bihi kelawan hadal kitab. Siapa saja yang bersungguh-sungguh di dalam membaca, mempelajari, mengkaji, mendengarkan isi daripada kitab ini, Riyadhus Shalihin ini, aku mengharapkan semoga kitab ini bisa menuntun, membimbing ilal khairati marang piro-piro kebagusan, kebaikan-kebaikan yang berupa melakukan ibadah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Niku al khairat. Mendekatkan diri kepada Allah itu bisa yang sifatnya mahdhah, seperti panjenengan sholat maghrib baru saja, atau sifatnya itu ghairu mahdhah, seperti sekarang kita ngaji, mempelajari hadis riwayat. Ini juga bagian dari kita mendekatkan diri kepada Allah. Kita perlu bekal ilmu agar di dalam kita mendekatkan diri kepada Allah itu boten salah jalan, boten salah pilihan. Dikira apik ternyata elek, polanya boten ngerti. Sehingga ilmu niku modal dasar yang utama awal sampai akhir. Minal mahdi ilal lahdi, kata baginda Nabi. Mencari ilmu itu dari lahir sampai mati. Mudah-mudahan kitab ini bagi siapa saja yang bersungguh-sungguh serius mempelajari, mendengarkan, menyimak, akan bisa menuntun dia menuju kebaikan-kebaikan yang banyak. Hajizan tur bisa nyegah, sekaligus aku mengharap semoga kitab ini bisa menjadi benteng pelindung lahu keduwene mu'tanibi, orang yang bersungguh-sungguh di dalam mengkaji, mempelajari, menyimak, mendengarkan kitab ini. Semoga kitab ini menjadi benteng an anwa il qabaihi, saking piro-piro wernone macem-maceme keburukan, perkara kang asor, perkara kang ino, sifat-sifat tercela, mencuri,
wal muhlikati lan piro-piro perkara kang rusak yang akan menjatuhkan dirinya ke dalam jurang kerusakan seperti ujub, riya, takabur niku ngerusak. Cara Imam Ghazali Al-Ihya itu dimasukkan ke dalam rubu'ul muhlikat, seperempat penjelasan dari isi kitab yang terkait dengan hal-hal yang merusak, menghancurkan. Sebaik apapun orang itu, seistimewa apapun dia, kalau dalam hatinya itu terjangkit rasa ujub, membanggakan diri, takabur atau riya, rusak amalnya itu tidak ada nilainya di hadapan Allah. Orang itu juga hancur martabatnya di hadapan Allah. Nah, ngaji ini perlu mengenal itu, penyakit-penyakit hati yang ada dalam diri kita itu kita kenali, lalu kita obati, kita carikan jalan supaya dia tidak ada lagi dalam diri kita, dibuang. Karena tidak ada manfaatnya kita pelihara di dalam hati kita itu. Wong kita itu sinten, menyombongkan diri itu, kita kemana-mana itu membawa najis yang masih tersimpan di dalam perut. Di sini perut ini kotoran, nek ditokno dadi najis. Hanya karena belum dikeluarkan saja dihukumi makfu, dimaafkan. Padahal aslinya najis. Buktinya nek metu itu langsung dihukumi najis. Dan itu kita bawa kemana-mana. Artinya kita itu orang yang selalu membawa najis, kotor kita itu. Tubuh kita itu sudah kotor, kenapa hati kita juga kita bikin kotor? Lalu apa yang bisa kita bawa di hadapan Allah? Jasadnya kotor, hatinya kotor. Ya wis minimal kalau jasad itu membawa kekotoran kemana-mana, ya hati kita itulah yang kita bersihkan supaya kelak menghadap Allah itu ya dengan hati itu. Walaki yang dulu ila qulubikum wa a'malikum, yang dilihat Allah itu yang di dalam hati itu. La yang dulu ila suwarikum wala ila ajsamikum wala ila amwalikum. Allah tidak melihat rupa, Allah tidak melihat fisik, Allah tidak melihat harta. Yang dilihat Allah itu hati. Nah, hati kita kotor, rusak, jelek. Wah, enggak. Nah, niku ngaji niku sedikit demi sedikit kita dibimbing oleh para ulama yang mengajarkan ilmu-ilmu riwayat dari baginda Nabi kepada kita supaya kita mengenal kita, diri kita, kekurangan kita, keburukan kita. Niku kan man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Yang mengenal betapa banyak dirinya itu penuh dengan kekurangan, kelemahan, keburukan, dia akan mengenal Tuhannya dengan penuh kesempurnaan, dengan penuh kebaikan yang tiada batas. Wa analan hale utawi ingsun Imam Nawawi yang mengarang kitab Riyadhus Shalihin ini, iku sailun jaluk sapa ingsun akhon ing dulur kabeh iki. Siapa saja intafa akan ngalap manfaat, yang dia itu mengambil manfaat bisain kelawan suwiji-wiji meskipun sedikit, minhu saking hadal kitab. Siapa saja yang mengambil manfaat dari kitab ini, aku memohon kepada mereka, saudara-saudaraku, ayyad'u wali ayyad'u wa yen to donga sapa akhon dulur iku mangli marang ingsun Imam Nawawi, aku tolong dungakno wali-wali dayalan marang wong tuwa loro ingsun,
bapak ibuku yo dongakno. Niki bapak ibu Imam Nawawi niki luar biasa. Yang menopang kebutuhannya Imam Nawawi sampai beliau sedo. Jadi bapak ini di luar kota Damaskus niku orang yang memiliki perkebunan pertanian yang luas. Anak ini ku khidmah ilmu di kota Damaskus, Syria. Segala kebutuhannya dipenuhi kali bapak ini. Anak ini mboten oleh nyambut gawe, wis sampeyan khidmah nang ilmu, kebutuhan sampeyan dipenuhi bapak. Sebab Imam Nawawi dhewe niku tidak berani memakan hasil pertanian yang ada di kota Damaskus niku saking wirahine, saking ati-atine Imam Nawawi. Karena beliau tahu dalam sejarahnya Damaskus itu banyak tanah-tanah yang dulu di zaman generasi awal sahabat dulu itu adalah tanah-tanah wakaf. Banyak tanah-tanah itu sebenarnya tanah wakafnya orang-orang dulu. Tapi karena lama ditinggalkan, lalu datang orang baru dan mengerti bahwa riwayat tanah ini dulu adalah tanah wakaf. Di koyo pertempuran, peperangan ngeten ya. Akhirnya kota itu ditinggalkan oleh penduduknya ngungsi. Damaskus itu dari dulu terakhir ISIS ini niku nggih wis wonten iku nasibe. Menjadi medan peperangan, entah itu dengan orang-orang di luar Islam atau sesama orang Islam itu sering kali. Sehingga yang wakaf dari orang-orang terdahulu itu tidak terlacak. Akhirnya Imam Nawawi lah aku nak mangan teko hasil wong kene lah mangan tanah hasil teko tanah wakaf wong biyen-biyen. Sehingga beliau itu mau makan itu dari hasil pertanian di luar kota Damaskus. Mulanya senang ketika bapak ibu ini jamin seperti itu. Imam Nawawi niku sampai akhir hayatnya itu saking cintai kali ilmu niku sampai gak kepikiran sempat untuk menikah. Wafat di usia 45. Bisa kula rada tuwa titik menten-menten. Tapi karyanya luar biasa, dikenang sepanjang zaman. Mensyarahi Sahih Muslim Al-Minhaj, mensyarahi Al-Muhaddabnya Imam Abu Ishaq Asy-Syairazi, namanya Al-Majmu' Syarah Muhaddab 27 juz. Nek syarahi Muslim Sahih Muslim wau 8 juz. Dan banyak yang lainnya. Sing paling tipis Arba'in Nawawi, hadis 40 yang terkenal itu sampai sekarang. Beratus-ratus ulama mengarang kitab hadis yang sejumlah 40 karena ada riwayat siapa yang mengumpulkan hadis 40 dia nanti akan mendapatkan syafaatku, dia nanti akan terbebas dari api neraka. Sehingga bondong-bondong ulama itu al-arba'un hadis 40. Tapi sedoyo niku tersisih. Sing muncul niku Imam Nawawi, Arba'in Nawawi. Niku tidak lain karena keikhlasan beliau, karena kesungguhan beliau, karena kealiman beliau. Di antara yang menopang keilmuan beliau dengan sangat luar biasa itu adalah ayah ibunya. Nggih koyo menten pas menjelang sedo piyambake niki sakit. Lalu pulang ke kampung halaman ini. 3 hari di rumah sedo. Itu Imam Nawawi. Sehingga makamnya tidak di kota Damaskus, makamnya di Nawa itu, desa Nawa itu sekitar 40 km. Nih. Ke arah pundi, utara kali timur itu pundi, timur laut. Nah, dari kota Damaskus. Tolong dungakno aku, tolong dungakno wong tuwa loroku wa masyayikhi lan pira-pira guru ingsun, termasuk sing terkenal gurune niku nggih Imam Ibnu Malik sing aran Alfiyah.
1000 bait nahwu Ibnu Malik niku. Nggih, sampai kali Imam Ibnu Malik niku diabadikan dalam salah satu bait Alfiyah niku. Nggih, ketika mencontohkan mubtada yang berasal dari isim nakirah. Padahal mubtada itu tidak boleh dari isim yang nakirah, harus dari isim yang makrifat. Tapi ada beberapa contoh istilahnya musawwir, hal-hal yang membolehkan mubtada berupa isim nakirah. Niku contohnya wa rajulun minal kirami indana. Wa rajulun lan utawi wong lanang minal kirami kang saking pira-pira wong mulya iku indana ana ing dalem sanding kita. Ada seorang pria yang istimewa yang menjadi murid kebanggaan kami. Wa rajulun minal kirami indana, yang dimaksud niku ya Imam Nawawi niku sing aran kitab Riyadhus Shalihin ini. Maka beliau juga mohon kepada kita yang dianggap saudaranya, yang mengambil manfaat dari kitab Riyadhus Shalihin ini, untuk mau mendoakan beliau, mau mendoakan kedua orang tuanya, para gurunya, wasairi ahbabina lan sekeline piro-piro kekasih wong kang kita demeni, orang-orang yang aku cintai, yang aku sayangi, dulurku, kerabatku, tonggoku, sahabat-sahabatku, tolong dungakno kabeh, wal muslimina bahkan lan ing sekabehane pira-pira wong Islam ajma'ina ya sekabehane. Donga sing apik niku donga sing diluas, diumum, diluaskan. Tidak hanya berdoa untuk pribadinya, yaitu kita utamakan Allahumma ghfirli. Niku nomor 1. Mari wonten wali-wali daya, wali masyayikhi, wali muallimi, wali ahbabi, wali jami'il muslimin wal muslimat. Bahkan kita dikulinakno al ahya'i minhum wal amwat. Sing urip sing mati, pokok Islam kabeh muga-muga diampuni oleh Allah. Niku donga sing paling istimewa niku wonten niku. Sebab doa yang baik itu ketika doa itu sempurna. Dan sempurna itu ketika semua orang yang memungkinkan untuk didoakan, didoakan. Semua orang yang diperbolehkan untuk kita doakan, kita doakan. Boten nate pilih-pilih. Niku istimewa. Berarti dungane niki ikhlas. Nggih. Nek donga mele-mele iku dipojok didongakno iku mokong iku. Lah niku mboten ikhlas, ana ganjele, ana gak ridoe, ana niku. Tapi nek wis kabeh wis jami'il muslimin muslimina ajma'in, lan iku tandane ikhlas niku men. Wa 'alallahi lan iku tetep ing atase Allah al-karimi kang mulya iktimadi utawi cekelan ingsun, tetanggengan ingsun, yang menjadi pegangan hidupku hanyalah Allah, Tuhan yang maha mulia. Wa ilaihi lan marang Allah tafwidi utawi pasrah ingsun, wastinadi lan sendenan ingsun, hanya kepada Allah aku berserah diri. Aku menyandarkan hidup dan matiku kepada Allah saja, bukan kepada yang lainnya. Wa hasbilan utawi kang nyukupi ingsun iku Allahumum Allah, yang mencukupi aku. Wis cukup aku iki, dibolo Allah, diwelasi Allah, diperhatekno Allah, iki wis cukup. Seandainya selain Allah tidak mempedulikan aku, tidak memperhatikan aku, tidak mengasihiku, tidak apa-apa. Allah, 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 hasbi Allah, hasbi Allah. Nek akeh hasbunallah, hasbunallah. Nanti niku lho. Niku untuk menguatkan hati sehingga kita niku tidak mudah lemah. Karena kita cukup hanya dengan Allah saja niku cukup. Selain Allah niku bonus mawon. Disenengi kanca, disenengi tangga, disenengi dulur, dibela, didukung niku bonus.
Seandainya pun tidak apa-apa. Kalian tetap saudaraku. Kalian tetap aku doakan dengan doa-doa yang baik. Kalian baik, kalian tidak baik kepada diriku, cukup aku hanya dengan Allah saja. Hasbiyallah. Hasbiyallah. Nah niku pun iso apik kali sinten mawon nek wis duwe ati hasbiyallah niku wis iso apik kali sinten mawon, karena aku gak butuh diapiki karo sapa wae. Bukan berarti terus ngawur nggih. Enten sing ngawur niku sak ngurus menungso aku, tapi ngawur niku nggih tambah nemen eleke. Anjing menggonggong kafilah berlalu. Niku saking gak ngerekene menungso, gak ngurus menungso, padahal menungso memperhatikan itu penting. Menungso ngeritik, menungso ngelingno niku penting sebagai kontrol sosial terhadap kita itu yang kadang-kadang nyelewat, kadang-kadang keluar dari jalur. Dengan diingatkan tawasau bil haq wa tawasau bis sabr niku kita iso lurus. Tapi di saat kita sudah lurus, berusaha baik, berusaha benar, ternyata jenenge wong niku nggih mesti ono sing setuju, ono sing gak setuju, ndak apa-apa. Kalian setuju, ndak setuju tidak apa-apa. Kalian tetap saudaraku. Karena aku berbuat seperti ini semata-mata ingin mendapatkan ridhonya Allah. Tidak ada sedikit pun niat jelek kepada kalian, enggak. Wah, niku wis cukup. Dengan perhatian Allah saja sudah cukup. Niku maknane hasbiyallah. Terusane wa ni'mal wakil. Wa ni'malan iku sak bagus-baguse sapa al wakilu zat kang dipasrai, zat kang diserai urusan utawi Allah. Maksus nikmat itu merofakkan dua isim. Iki isim yang satu disimpan utawi Allah. Ni'mal wakilu huwallah. Ni'mal wakilu huwallah. Sebaik-baik zat yang kita pasrai urusan kehidupan mati kita, hidup mati kita, hanya Allah. Kita niki pasrah nang sinten niku kadang gak cocok. Karepku yo gak ngono. Sakjane iku karepku gak ngono. Tapi yo opo maneh niku nek karo liyane Allah niku sik ana kurang pas. Tapi hanya Allah kita niku wis nek karo Gusti Allah niku cocok kabeh, bagus, istimewa Gusti Allah niku. Wa ni'mal wakil. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Terusane biasane ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebaik-baiknya yang memberi pertolongan niku Allah. Wala haula wala quwata illa billahil ali azizil hakim. Nek mriki nek jenengan biasane illa billahil aliyil azim. Nek mriki wala haula lan ora ana daya sumingkir saking duraka. Tidak ada kemampuan bagi kita untuk menghindar dari perbuatan dosa, dari kemaksiatan. Kita niki kadang kepingin gak dosa niku lho, kepingin. Tapi kok cek aneh, balak-balik kok dibaleni ae. Aku kapok, aku wis gak gelem rasan-rasan maneh. Telung dina rasan-rasan maneh. Nggih. Aku kapok wis meripat iki ojo sampe digawe maksiat. Aku kapok kuping iki ojo sampe gawe ngrungokno perkara sing gak bener. Tapi kadang niku kita seneng, kita penasaran, dirungokno, didelok, cari info terkait dengan sesuatu yang menyangkut aib, kekurangan, keburukan orang lain. Mboten saged pancen kita niku menghindar dari dosa niku wala haula kejaba illa billah. Mulane pun gambarno, pun bayangno hidup kita itu lama. Ada yang mengukur kehidupannya niku nggih sehari atau semalam. Wis aku sedina iki aku gak maksiat, dilungkas lo maghrib. Alhamdulillah sampai maghrib
aku iso jogo anggota tubuhku gak sampai maksiat. Niku ringan. Saiki bengi tak jogo sampai subuh. Kan piro wene sih? Maghrib sampai subuh itu tak tahan. Ada lagi yang lebih pendek. Setiap sholat 5 waktu. Saiki maghrib tak jogo awakku ini, dohir batinku ini dari dosa sampai isya. Begitu isya, alhamdulillah, sampai adzan isya aku berhasil mengendalikan diri, tidak berbuat salah atas pertolongan Allah, tidak berbuat dosa atas pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah. Saiki tak tahane, tak usahakno sampai subuh. Jadi target hidupnya niku pendek. Bahkan nek cara Kanjeng Nabi niku setiap seandainya beliau melangkah, niki luwih pendek malih. Setiap beliau melangkah sebelum kaki itu menginjakkan tanah, jenengan nek melaku niku sikil kiwa, sikil tengen niku kan melakune gantian. Begitu kaki kanan melangkah, kaki kiri diangkat sebelum menyentuh tanah. Niku cara Kanjeng Nabi, sikilku durung mancik lemah, bisa jadi umurku ndak sampai. Sehingga ringan. Menghindar dari dosa itu targetnya boten 40 tahun, ngempet petang puluh tahun gak maksiat. Niku dorong-dorong mawon wis ngerasa abot. Tapi kalau targetnya itu pendek, hanya menunggu waktu sholat, utawa jenengan perpendek malih 5 menit wis tak empat ya waktu itu 5 menit. Makin nek wis iso urip 5 menit, 5 menit berikutnya. Paling umurku gak sampai 5 menit. Ojo sampai akhir kehidupanku malah maksiat. Begitu 5 menit tak usah 5 menit mana. Paling umurku gak sampai 5 menit. Terus ngonten itu sampai ajal datang. Sehingga ringan di dalam menjaga diri supaya tidak maksiat kepada Allah nih. Tapi nek bayang mau sudah tahun gak maksiat, ngeluh. Mosok iso gak mungkin. Padahal tidak ada yang tidak mungkin. Kenapa? La haula wala quwata illa billah. Enten illa billah itu. Wala quwata lan ora kuat ibadah iku maujud. Kita kepingin khatam Quran, apalno Quran, kepingin ngaji istiqomah, kepingin jamaah istiqomah, niku cek abot. Tapi begitu kita merasa ditolong oleh Allah, itu dari ringan. Maka setiap kita itu oleh Allah, tubuh kita, diri kita itu dilangkahkan atau diletakkan di dalam ketaatan-ketaatan kepada Allah. Akhlak yang harus kita tanamkan pada diri kita adalah ini anugerah Allah. Ini Allah yang memberi aku pertolongan bisa seperti ini. Tanpa Allah tidak akan bisa. Niku jenengan ngerasa niku ringan. Karena semua dari Allah niku bukan dari kita, sehingga kita tidak ada beban. Kita hanya sekedar menjalani saja. Selebihnya itu Allah yang menolong, Allah yang menguatkan, Allah yang menuntun, Allah yang mengarahkan, Allah yang memudahkan langkah-langkah kita di dalam taat, beribadah, mendekat kepada Allah. Niku dadine gak ono beban, tapi nek awake niku kan aku kudu maksa awakku. Kudu tak paksa, nek gak tak paksa iku gak dadi. Wonten niku kita itu terbebani. Melakukan sesuatu itu menjadi beban berat wonten. Akhirnya gampang jenuh, gampang lelah, gampang bosen, gak suwe, boten iso istiqomah. Tapi kalau kita merasa ini pertolongan Allah, ini anugerah Allah, ini Allah yang menolong, yang membantu, yang menguatkan, yang membimbing, yang menuntun, yang menggerakkan, illa billah, oh ringan, tidak ada beban. Itu kekuatan kita itu pada la haula wala quwata illa billah. Al-Azizi kang moho agung, kang moho luhur sapa Allah, Al-Hakim tur kang moho bijaksana sapa Allah.
babul ikhlas wa ikhdharin niyat. Dan ini bab yang pertama. Ingin iku muqaddimah. Penting untuk dibaca supaya kita tahu arah yang dimaksud dari pengarang kitab ini, supaya yang kita paham itu tidak keluar dari apa yang hendak beliau maksudkan oleh penulis ini, Imam Nawawi ini. Sebab kita ngaji ini sanate sambung mangke kapan-kapan walaupun gak ngenteni khatam mangke kula bagekno sanad ngaji ini sampai kepada Imam Nawawi. Babul ikhlasi wa ihdharin niyat. Utawi iki bab nerangake ikhlas. Ikhlas niku nek cara wong mriki ngarani tulus. Tulus ikhlas. Biasanya digandeng tulus ikhlas. Lah ngoten niku maksudnya ikhlas niku nggih tulus niku. Artinya tidak ada keinginan lain kecuali Allah. Tidak ada tujuan yang lain kecuali hanya kepada Allah. Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah, dalam rangka mendapatkan ridhonya Allah. Itu sedaya termasuk ikhlas. Tidak ada sesuatu pun selain Allah, termasuk kepada manusia. Sebab ibadat tadi ada dua, yang mahdoh, yang menghadap kepada Allah koyok sholat, puasa, atau yang sifatnya kelihatannya itu sosial, silaturahim, baik dengan keluarga, baik dengan tetangga. Niku ketokane hubungan sosial, tapi sebenarnya itu juga bagian dari kita sedang bermuamalah kepada Allah. Niku juga bagian dari ibadah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga kita apik nang anak, apik nang bojo, apik nang tangga niku semata-mata yo ingin mendapatkan rahmat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dibales apik utawa dibales boten apik tidak mempengaruhi, karena bukan kalian tujuanku. Tujuanku adalah Allah. Kalian itu sekedar sarana yang diperintahkan aku, yang Allah memerintahkan aku untuk berbuat baik kepada kalian. Silaturahim itu kan perintah Allah lewat Quran, lewat Rasulullah. Sehingga kita silaturahim itu mboten polahe wong iki menguntungkan secara finansial atau kita sedang butuh. Meskipun orangnya itu sedang memutus tali silaturahim, ringan saja bagi kita itu untuk nyambung silaturahim, karena perintah nyambung niki Allah, dan kita bergerak itu semata-mata untuk mendapatkan rahmat ridhonya Allah. Kisah yang terkenal nih kalau nih, Imam Ahmad bin Hanbal diganggu, digoda oleh tetangganya, nyar-nyaran pindah di kota Baghdad, diganggu. Iki ya sing jarine ulama hebat iki. Saya kepingin roh aku tak tese. Wonten niku enten tiyang niku sing kadang niate niku wis ngetes wonten niku. Jenengan nggih kudu waspada. Siap maksudnya. Sing aman niku karena Allah niku. Nek wis karena Allah niku diapii gak diapii mesti lolos. Selamat dari segala rekayasa tipu muslihat, karena langkahnya itu karena Allah, tidak ada ruginya. Imam Ahmad sampai tak undang, datang beliau diundang. Begitu datang, wis Kak Sito sampai mulih. Oh iya, balik. Suatu ketika diundang lagi. Begitu datang Kak Sito, sampai gak tak undang, sampai mulih. Nggih mulih. Suatu ketika diundang lagi. Begitu dan teko Imam Ahmad, sebab tekoe Imam Ahmad niku nggih koyo definisi ikhlas wau niku. Semuanya itu gerak, langkah, ucapan itu semata-mata karena Allah. Dan kita sudah wis latihan, kula panjenengan itu latihan nggih.
Jenengan nek salat waktu doa iftitah niku inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Wa mahyaya niku nggih hidup kita niku nggih di antaranya berinteraksi dengan segala macam modele menungso ngoten niku. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita niku wis balak-balik ikrar niku. Tapi lali menancapkannya ke dalam hati, menjadikannya sebagai panduan hidup niku lali. Kita sekedar basa-basi sholat, diwaca doa iftitah, tapi kita tidak memaknainya. Kan iki ngaji niki perlu ngilingno ngenten iki. Imam Ahmad diundang sampai 3 kali sampai 4 kali wis teko. Kaget tonggo iki. Sampai kok iso duwe ati gak mangkel ngene. Sampai kok bisa ndak marah, ndak kecewa. Cara kula jenengan diundang teko terus diusir ngoten, diundang malih wis pisan ae bro. Wis yakin wis dari insyaallah nggih. Kurang ajar ya, jare diundang, diparani. Jare gak diundang, ditolak malah wis ojo ngundang maneh meneh. Wis yakin nek kita mesti ngoten. Karena niat kita memang manusia. Sing ngundang menungso kita teko nggih krana menungso nolak, kecewa kita. Tapi kalau kita melihat ucapan manusia, undangan manusia itu sebagai ketentuan Allah, takdir Allah, jalan yang sudah dipilihkan Allah sebagai langkah yang kita jalani pada hari itu, siang itu, malam itu, kita melangkah, oh no undangan Gusti Allah ngomong aku merono. Ya wis tak parani. Lho lah kok gak sido? Oh berarti Gusti Allah ngongkon aku mulai gak sido. Ngenten berarti yang dilihat itu Allah terus. Kok diundang malih, oh Allah ngongkon aku moro maneh. Ya tak parani wong niku Allah sing nentokno. Lho lah kok ditolak maneh, oh Allah nolak. Allah ngongkon aku balik. Meskipun niku lewat lesane menungso lah. Ngenten iki kan kita ngomongnya gampang. Nerangno ngenten iki gampang. Tapi meraktekno ya napa kira-kira? Wah, wis ojo baleni maneh mengecewakan. Ya kita niku sering kecewa karena kita niku lali kali Allah. Orang yang selalu yang dipandang, yang dilihat, yang didengar, yang diikuti itu Allah. Nggih lewat ilmu ngeten iki pun salah paham kok dikira krungu suara-suara gaib aku mendapatkan wangsit. Wah niku mboten Allah niku. Nggih pun salah paham nggih. Kok dikira wonten ndak nggih ilmu ngeten niku. Wong kita niki kan yakin bahwa segala sesuatu niku wa ma qadarullah haqqa qadri. Sedaya niku ana ukurane, ana ketentuan. Nah niku ikhlas niku kaya ngoten. Mudah diucapkan tapi sulitnya bukan main kalau dikerjakan. Kalau kita hanya mengandalkan diri kita. Tapi kalau kita menyandarkan kepada Allah, la haula wala quwata illa billah, wis kana sing abot. La khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ndak ada susah, ndak ada sedih. Diapii yo biasa, gak diapii yo biasa. Gak kesenengan, gak kemangkelen. Likai la taksau ala ma fatakum wala tafrahu ala ma asabakum. Jadi nek kelangan niku gak kesedihan nemen, nek oleh niku gak kesenengan nemen. Nah niku ngaji niki sedikit demi sedikit kali Imam Nawawi akan diarahkan kita untuk memahami yang seperti itu lewat bab-bab yang beliau sudah pilihkan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Al-Fatihah. Salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muhtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Aku tenika kathah sareng-sareng
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.